Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih yang kami terima dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kini kami ingin menimba kekuatan dari sabdamu. Terangilah hati kami untuk mampu menemukan butir-butir kasih di dalamnya, sehingga kami dapat membagikannya kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa saja percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang menyapa kita pada hari ini dikisahkan tentang Yesus yang berseru bahwa Ia adalah roti hidup. Yesus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti hidup supaya manusia percaya kepadanya dan memperoleh hidup kekal. Yesus adalah roti surga yang diberikan Allah Bapa kepada manusia sebagai tanda bahwa Allah Bapa sangat mencintai manusia. Orang yang datang kepadanya tidak akan lapar, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Yesus Kristus adalah roti hidup yang diberikan Allah Bapa. Melalui ketaatannya melaksanakan kehendak Bapa, setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman dalam kemuliaan. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa Ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai makhluk yang hidup, sesungguhnya manusia membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup.
Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat jasmani. Lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani setiap kita. Sabda-sabdanya memberikan penghiburan dan kekuatan, semangat, serta kelegaan, pengampunan, dan lain-lain kepada kita. Sabdanya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkannya kepada kita. Roti hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah sumber kehidupan jiwa. Dengan memakan roti, badan kita akan hidup dan kuat untuk beraktivitas. Demikian pula lah ketika kita memakan roti hidup dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah makanan jiwa, agar jiwa kita tetap kuat dan teguh dalam melaksanakan kehendak Bapa. Yesus yang merelakan dirinya untuk menjadi santapan kita demi keselamatan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tujuan utama dari khotbah Yesus tentang roti hidup ialah agar kita mengimani Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari Allah. Dia diutus Allah untuk membangkitkan orang pada akhir zaman. Dari pihak kita, dia meminta agar kita belajar, melihat, dan percaya kepadanya. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana kita telah melihat Yesus dan percaya kepadanya? Seberapa banyak dari hidup, pengajaran, dan karya-karya Yesus yang telah kita lihat? Seberapa dalam pengertian dan kepercayaan kita akan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga? Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengakui bahwa kita belum melihat pribadi Yesus secara utuh. Pengenalan kita tentang Yesus dan ajaran-ajarannya memang masih sangat sedikit. Kepercayaan dan komitmen kita kepadanya juga kerap masih lemah. Kita belum bisa memiliki semangat yang gigih untuk memperjuangkan kepentingan bersama seperti perjuangan Yesus. Kalau memperjuangkan kepentingan kita sendiri, mungkin kita punya semangat. Tetapi untuk orang lain, ceritanya berbeda. Memang tidak ada seorang pun yang bisa berkata, "Saya sudah mengenal Kristus secara utuh." Yang diharapkan adalah kita tidak boleh berhenti mengenal dan menyelami kasih Yesus. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati supaya Yesus memenuhi hati kita dengan kasih dan ajaran-ajarannya. Dengan demikian, kita dapat berkata seperti Paulus, "Aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Surat Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 20. Itulah diri kita yang dipenuhi oleh roti hidup yang adalah Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau utus atas hati dan budi kami, sehingga kami dapat menemukan terang yang sejati di dalam diri-Mu. Kini kami hendak membagikan terang yang telah kami terima daripada-Mu. Bantulah kami dalam setiap usaha baik kami, sehingga dengan demikian semakin mulialah nama-Mu dan semakin banyaklah orang yang menemukan terang
dalam hidup mereka. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.